Ya, Shalom, renungan dari Wahyu pasal 4, pembacaan Wahyu pasal 4, dan di sini kita bisa lihat terjadi transisi yang sangat signifikan. Ya, kalau di pasal 2 dan 3, ya, Tuhan Yesus berurusan dengan 7 gereja, tapi di awal pasal 4 ini kita akan melihat Yohanes diangkat oleh Tuhan ke surga dan dia menerima penglihatan tentang tahta Allah, ya. Dan kita akan lihat setelah Wahyu pasal 3, gereja tidak ada lagi terlihat di bumi, ya. Apalagi selama masa penghukuman yang nanti akan kita lihat di pasal 5 dan seterusnya. Oke. Wahyu pasal 4, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat, ya. Kita lihat sini kata kemudian daripada itu aku melihat. Ya, kitab Wahyu ini kalau masih ingat, ya, baca atau nonton di video Wahyu pertama bahwa kitab Wahyu ini dibagi jadi 3 bagian, ya. Wahyu 1 ayat 19, apa Tuhan suruh Yohanes untuk menulis apa yang kamu lihat, apa yang kamu telah lihat, apa yang sedang kamu lihat sekarang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah semuanya itu, ya. Kalau apa yang dia telah lihat adalah dia melihat penglihatan tentang Tuhan Yesus, ya. Yang sedang terjadi setelah itu adalah 7 gereja, dan setelah itu apa yang akan terjadi setelah masa gereja, yaitu pasal 4 dan seterusnya, ya. Dan kita nanti di sini lihat Yohanes memasuki bagian yang ketiga. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi, ya, sesudah ini. Nah, ini kita lihat, ya, Yohanes dibilang sebuah pintu terbuka di surga. Ya, dia nggak buka pintu, pintunya terbuka di surga, ya. Dan langsung dibilang katanya, Yohanes mendengar seperti bunyi sangkakala, ya, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, sesudah pesan-pesan diberikan kepada 7 gereja, ya. Dan ini kalau dilihat, ya, seperti gambaran pengangkatan, ya, masa gereja telah selesai, dan Yohanes diangkat Tuhan, dan di situ diangkat Tuhan ke surga, dan di situ Tuhan akan kasih tahu apa yang akan terjadi, ya. Mungkin ya, ini sekedar seperti kayak simbol dari rapture itu sendiri. Walaupun ayat ini nggak ngomongin tentang rapture, kita tahu waktu rapture ada suara sangkakala yang dibunyikan dan Tuhan Yesus sendiri turun, ya, di awan-awan, dan kita yang masih hidup dan yang sudah mati kita akan diangkat, ya. Dibilang segera aku dikuasai oleh Roh, ya, segera, nggak ada delay, nggak ada tunggu-tunggu, ya. Begitu Tuhan Yesus panggil Yohanes, Yohanes langsung ada di surga. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Kita tahu siapa seorang ini, ya, Allah. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, ya. Dia bilang dia yang duduk, ya. Bagaimana Yohanes menggambarkan Allah yang duduk di tahtanya ini menggunakan batu permata, ya, yaspis dan sardis, ya. Artinya memang inilah, ya, bahasa itu sangat terbatas, mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris sangat terbatas, ya, untuk mendeskripsikan kemuliaan surga dan suasananya. Dan suatu pelangi melingkungi
tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, mungkin termasuk saya juga tanya siapa ya nih 24 tua-tua. Kalau kita lihat memakai pakaian putih ya gerejanya ya. Pasal 3 Tuhan kasih pakaian putih. Mungkin ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saya yakin ini bukan artinya Roh Kudus itu ada 7. Ya, tapi kita tahu 7 itu adalah nomor yang simbol kesempurnaan. Ya, simbol kekompletan. Ya, dan memang Roh Kudus itu sudah sempurna, ya udah penuh, ya. Dia nggak kekurangan hikmat, nggak kekurangan kuasa, nggak kekurangan pengetahuan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ya, ini mirip sekali yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, ya. Malaikatnya makhluknya ini ya luar biasa. Ini Yohanes mencoba menggambarkan dari sisi dia yang tinggal 2000 tahun yang lalu, sedangkan dia dikasih penglihatan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Dan saya percaya ini makhluk, ya, makhluk ini bukan seperti makhluk-makhluk yang lucu-lucuan yang sering ada di gambar-gambar kartun, ya, tapi ini makhluk yang sangat powerful, ya, makhluk surga yang sangat powerful yang memang Tuhan ciptakan khusus untuk menyembah Dia dan melayani Tuhan. Di sebelah muka dan sebelah belakang adapun makhluk yang pertama-tama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar. Ya, kalau bahasa Inggrisnya saya lihat sini eagle, ya, yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, ini pengulangan kudus, kudus, kudus. Ya, ini menekankan pada kekudusan Tuhan yang sangat-sangat absolut, ya. Dan hanya Tuhan yang bisa menerima pengulangan 3 kali seperti ini, kudus, kudus, kudus. Ada yang bilang karena Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jadi kita lihat kekudusan Tuhan yang sangat-sangat sempurna, ya, kekal, dan tidak ada yang bisa bandingi. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Wow. Ya. Makhluk itu enggak capek, ya, menyembah Tuhan. Dia nyembah terus, enggak pernah bilang, kayaknya kita udah nyanyi ini lagu ini. Terus dia nyanyi, ya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ya. Ke-24 tua-tua, ya, tersungkur menyembah. Ya, ada sesuatu yang mereka ngerti yang sangat-sangat penting, ya. Mereka menyadari betul, ya, di sini
Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Ya, seperti ada lagu, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya." Ya, banyak sekali lagu-lagu penyembahan yang diambil dari ayat firman Tuhan ini. Ya, luar biasa. Dan kita lihat sini 24 tua-tua itu sepertinya menyadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang bisa disombongkan di surga sini. Ya, gak ada yang di sini kita lihat nih apa yang udah saya kerjakan. Ya, bahkan mereka melempar mahkotanya di hadapan tahta. Ya, wow. Dan ini lagu pertama, lagu penyembahan pertama di surga. Ya, kita lihat surga merayakan tua-tua, 24 tua-tua melempar mahkotanya ke bawah kaki Tuhan. Ya, yang di celebrate, ya, yang dirayakan di sini bukan hasil pencapaian, bukan pemerintah, teknologi, selebriti. Bukan itu yang dirayakan di surga, ya. Tapi kita lihat fokusnya hanya kepada Tuhan, ya. Wow. Dan ya, kita lihat apa sih yang kita bisa dapat di Wahyu 4 ini. Ya, cuman satu hal. Ya. Kita harus pandang ke atas. Mata kita harus tertuju pada Tuhan Yesus, pada surga. Ya. Yohanes sudah ngelihat gereja yang dianiaya, pengajar-pengajar sesat, orang-orang percaya yang menderita. Tapi saat Tuhan membuka pintu surga, ya, yang pertama Yohanes lihat adalah apa? Bukan antikris, bukan juga penghakiman Tuhan, bukan juga masa kesusahan. Yang dia lihat adalah tahta Allah, ya. Dan Tuhan ingatin kepada Yohanes yang tulisannya kita baca saat ini, yaitu Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat di surga maupun di bumi. Ya, ini pesan yang Yohanes dapat 2000 tahun yang lalu untuk gereja saat itu. Ini juga pesan untuk kita semua di gereja akhir zaman ini. Sekalipun situasi di luar kendali, Tuhan Yesus kita tetap pegang kendali, ya. Amazing. Oke, Tuhan berkati, sampai ketemu di Wahyu 5.